Bersiap. Memberi salam. Selamat Hari Keadilan. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama. Setelah pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai Nabi Elia dan Nabi Yesaya, dan semoga kalian masih mengingat akan tugas dan karya kedua nabi ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas satu lagi nabi, yaitu Nabi Amos. Siapa itu Nabi Amos? Nabi Amos adalah seorang nabi di Israel yang berasal dari daerah Tekoa, dan pekerjaannya adalah sebagai peternak. Ini bisa dibaca dalam Amos bab 1 ayat 1. Dia berkarya atau tampil pada zaman Raja Yerobeam II, dan ia diutus oleh Allah untuk memperjuangkan dan membela keadilan. Oleh karena itu, ia diberi gelar sebagai pendekar keadilan. Apa sebenarnya yang membuat Nabi Amos sungguh memperjuangkan keadilan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari ikuti bagaimana situasi ekonomi dan kehidupan sosial pada zaman Nabi Amos. Pada zaman Nabi Amos, kehidupan ekonomi sangatlah makmur, atau bisa dikatakan bahwa kehidupan ekonomi bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya. Jadi mereka sungguh-sungguh makmur. Akan tetapi di tengah kemakmuran ini, Amos melihat bahwa ada banyak ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat, seperti para penguasa menipu orang miskin dan tidak berdaya, dan merampas tanah milik mereka. Dan pada saat itu upacara-upacara keagamaan terus dipelihara atau terus dilakukan. Namun hal itu hanya untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Korban persembahan yang mahal mereka berikan, namun hal itu merupakan uang pemberian mereka yang miskin. Situasi seperti ini dapat dibaca dalam kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan Amos bab 5 ayat 1 sampai 15. Silakan kalian membaca di dalam kitab Amos ini dalam kedua perikop ini. Pada teks ini dikisahkan atau diceritakan bagaimana para pemimpin bangsa digambarkan seperti lembu basan yang gemuk, yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin, sehingga akibatnya rakyat kecil semakin miskin. Mereka ditipu oleh para pemimpinnya dengan perayaan keagamaan. Melihat ketidakadilan yang terjadi ini, kemudian Nabi Amos menyampaikan hukuman yang akan Allah berikan pada bangsa Israel yang melakukan praktek ketidakadilan tersebut. Dia mengatakan Tuhan akan mengangkat para lalim itu seperti kail ikan, sehingga yang tersisa
tinggal sedikit. Ini dimaksudkan bahwa mereka akan binasa jika mereka tidak bertobat. Lalu Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel agar tidak dihukum oleh Allah dan menjadi binasa, yaitu bahwa bangsa Israel harus mencari Tuhan. Hal ini dilakukan agar mereka tetap hidup, serta para pemimpin agar berbuat adil. Atau dengan kata lain, mereka harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Pada bagian akhir masa tugasnya, Nabi Amos menyampaikan janji keselamatan bagi sisa-sisa Israel. Bisa dibaca dalam kitab Amos bab 9 ayat 11 sampai 15. Perbuatan serakah dan tidak adil mendatangkan penderitaan bagi orang lain. Contoh perbuatan-perbuatan serakah yang mendatangkan penderitaan bagi orang lain: korupsi, pemerasan, penipuan, dan masih banyak perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Setelah kita membahas mengenai Nabi Amos dan situasi masyarakat pada zamannya, maka hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah agar kita perlu memperhatikan dan membantu orang-orang lemah dan miskin, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil terhadap sesama. Demikian materi mengenai Nabi Amos, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal mengenai materi ini agar kalian bisa lebih memahami materi tentang Nabi Amos ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.